Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Auliani dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama dengan NIM 25030100. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Arab dengan dosen pengampu Ibu Puji Rahayu MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu bahasa dan isim. Yang pertama, bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan ide dan gagasan secara lisan maupun tulisan. Baiklah, selanjutnya jenis kalimat. Jenis kalimat itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang pertama, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Apa itu isim? Isim adalah kata benda atau yang biasa digunakan dalam penyebutan nama, manusia, hewan, tumbuhan, tempat, benda mati, ataupun yang lain sebagainya. Contoh di sini adalah al-qalamu jadidun, yang mana artinya pena baru, yang berarti isimnya adalah al-qalamu atau pena. Selanjutnya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il, yaitu kata kerja. Contohnya di sini adalah Zahaba Muhammadun ilal madrasati, yang artinya Muhammad telah pergi ke sekolah. Di mana letak kata fi'ilnya? Yaitu zahaba, yang berarti telah pergi. Nah, dari contoh keduanya itu adalah jenis kalimat atau pembagian di antara jumlah ismiyah dan fi'liyah. Masuk ke bab isim, yaitu isim itu ada 3 bagian. Yang pertama, isim mufrad atau tunggal. Yang kedua, isim musanna atau 2. Dan yang ketiga, isim jamak, lebih dari 2 atau banyak. Yang pertama, isim mufrad atau tunggal. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan satu benda atau orang, baik dari segi muzakkar atau muannas. Contoh isim mufrad itu sendiri di sini adalah madrasatun, yang artinya sekolah atau satu sekolah, yang mana itu adalah isim mufrad tapi dari segi muannas, dan babun yang berarti pintu atau satu pintu, dan itu dari bagian isim mufrad di bagian muzakkar. Selanjutnya isim musanna atau ganda. Apa itu isim musanna? Isim musanna adalah kata yang menunjukkan dua kata benda atau orang, baik itu dari muzakkar sendiri atau muannas. Gimana sih cara kita bedain antara isim mufrad dan isim musanna? Isim musanna itu ada ketambahan huruf alif dan nun dalam keadaan rofa. Rofa itu sendiri artinya subjek atau fiil. Dan ketambahan huruf ya dan nun ketika dalam keadaan nasab. Nasab itu sendiri adalah objek atau maf'ul bih. Contohnya di sini adalah ketika ketambahan alif dan nun atau dalam keadaan rofa itu adalah kitabani, yang artinya dua kitab. Nah, kalau tidak ada ketambahan alif atau nun akan menjadi kitabun, yang berarti satu kitab atau hanya kitab. Jika ketambahan ya dan nun dalam keadaan nasab itu bacanya kitabaini, yang artinya tetap sama saja dua kitab. Jadi jika tidak ada penambahan alif dan nun dalam keadaan rofa atau ya dan nun dalam keadaan nasab, itu sama saja dengan isim mufrad, yaitu tunggal. Selanjutnya isim jamak. Apa itu isim jamak? Isim jamak itu setiap kata benda yang menunjukkan dua atau lebih atau banyak. Jadi contohnya itu kan kalau kita bahas tentang isim mufrad dan isim musanna tadi tuh 1 dan 2. Nah, ini nih di atas 2, kayak 3 sampai ke atas sana disebut isim jamak. Contohnya di sini adalah muslimuna, yang mana artinya para muslim. Jika tidak ditambahi oleh waw dan nun menjadi muslimun, berarti satu orang muslim yang masuk kepada mufrad, isim mufrad. Nah, kalau jadi muslimah nih itu kan isim musanna, karena dia muslimuna ketambahan waw dan nun, jadi dia isim jamak. Jadi isim itu memiliki banyak perbedaan entah dari segi bilangan ataupun dari segi penyebutannya itu sendiri. Di sini isim mufrad yang berarti tunggal, isim musanna yang berarti ganda, dan isim jamak yang berarti lebih dari 2 atau banyak. Di sini kita akan membahas contoh-contoh
dari isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak itu sendiri. Di sini ada kekeliruan yang mana jadi tidak beraturan penulisannya. Jadi membacanya agak acak-acakan saja. Yang pertama ada babun. Jika mufradnya babun, maka musannanya adalah babani dan jamaknya adalah abwabun. Ini adalah termasuk ke jamak tafsir atau tidak beraturan. Selanjutnya ada kitab atau satu kitab. Jika mufradnya kitabun, maka musannanya kitabani dan jamaknya adalah kutubun yang berarti 2 buku atau lebih. Selanjutnya pena. Satu pena dalam mufrad berarti kolamun. Jika musanna kolamani dan aklamun yang berarti jamak, dan itu tetap masuk ke jamak taksir karena tidak beraturan. Begitulah penjelasan dari saya tentang isim dan bahasa itu sendiri. Sebelumnya, belajar bahasa Arab itu tidak susah asalkan kita ada niat dan ingin usaha. Karena semua tergantung niat. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena tentunya Al-Quran kita atau kitab kita sendiri menggunakan bahasa Arab. Jika ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Jika ada salah, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Kesepian tanpa kekasih cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.